Kita melanjutkan yang kemarin, ada yang mau kita perbaiki lagi yang selanjutnya ya, melanjutkan yang kemarin. Ada bagian yang di bawah itu yang bandingkanlah. Pengambilan satu dikembalikan kemudian dilakukan pengambilan kedua. Nah ini maksudnya yang perlu ada yang diralat ya untuk P2M dengan syarat 1M ya. Itu kan maksudnya di situ kan bola merahnya ada 6 ya gitu. Dengan 9 bola putih jadi kan totalnya jadi 15 bola seluruhnya. Kemudian bola merahnya ada 6. Nah ini prosesnya yang beda dengan kemarin ya. Kalau yang kemarin kan kita taruh kembali bolanya, kemudian diambil lagi pada pengambilan kedua. Nah ini pengambilan pertama dikembalikan gitu. Jadi setelah ngambil yang pertama dikembalikan, kemudian baru pengambilan kedua. Nah ini berbeda ya jadinya. Ini cuman ini mesti ada yang juga diralat ini. Jadi kalau andai kata bola itu misalnya dikembalikan, berarti peluang yang keduanya adalah tetap sama ya. Berarti kan peluang bola merah yang ambil yang keduanya tetap menjadi 6/15 ya gitu. Nah ini P2M dengan syarat 1M berarti kan pengambilan pertamanya adalah 1 merah, ya, pengambilan pertama merah berarti, dan pengembalian keduanya adalah pengambilan keduanya adalah merah. Jadi kalau bola itu diletakkan kembali berarti kan pengambilan kedua yang merah ini bola merahnya tetap menjadi 6 bola ya. Dan jumlahnya totalnya tetap menjadi 15 karena bola itu dikembalikan lagi. Nah ini seharusnya juga hasilnya adalah 6/15 ya, bukan 5/16 itu. Nanti diralat juga itu. Harusnya jadi 6/15. Ya, karena bolanya kembali utuh menjadi totalnya 15 bola dan bola merahnya tetap kembali menjadi 6 bola merah karena bola itu dikembalikan ya. Setelah pengambilan pertama dikembalikan bola merahnya, kemudian diambil lagi bola merah, yang ambil bola merah. Nah, itu P2M atau dengan syarat 1M-nya. Apabila bola dikembalikan pada pengambilan pertamanya, maka pengambilan keduanya seharusnya P2M dengan syarat 1M itu adalah 6/15. Gitu ya. Nah, nanti P2M-nya berarti menjadi dengan rumus yang sama ya. Ini juga perlu diketahui juga bahwa seperti kita tahu pada rumus kalau ini kan maksudnya kejadian independen ya. Jadi kalau andai kata independen itu maksudnya ini beda yang sama yang di atas ya. Jadi karena bola itu dikembalikan lagi, maka pengambilan kedua tetap sama. Artinya nih pengambilan pertama dan keduanya menjadi independen. Ini salah satu contohnya nih, independen. Dan menurut rumus itu kalau independen itu berarti kalau misalnya peluang A dengan syarat B maka adalah sama dengan peluang A-nya. Nah, begitupun ini. Jadi peluang 2M dengan syarat 1M-nya kan tadi 6/15 ini ya, setelah kita ralat nih hasilnya 6/15. Maka dengan rumus independen tadi dengan peluang besar dengan independen ya. Ini karena kejadian independen jadi peluang kedua itu tidak berpengaruh pada pengambilan pertama ya. Artinya karena bola itu kembali utuh ya. Bola merah yang terambil kan berarti kan dikembalikan lagi maka peluangnya utuh lagi. Nah, maksudnya ini adalah salah satu ciri dari probabilitas yang independen. Artinya
nggak bergantung pada pengambilan pertama ya, nggak ada yang berubah gitu maksudnya. Jadi pas pengambilan kedua peluangnya tetap sama dengan waktu pengambilan yang pertamanya, tetap utuh bolanya lagi. Itu maksudnya independen. Nah kalau pakai kejadian independen ini, kalau yang di atas kan yang tidak independen tuh ya, berarti kan pakai rumus yang irisan 1M dengan irisan 2M digabung dengan 1P di irisan 2M itu, mencari 2EP 2M-nya ya yang di atas. Kemarin kan kita ralat juga itu adalah peluang 2M. Nah, tapi kalau pas kejadian independen seperti ini, probabilitas independen ini itu pakai rumus yang menurut definisi 211 ya. Gitu maksudnya. Jadi peluang A dengan syarat B andai kata dia independen, maka itu adalah peluang A bersyarat B adalah sama dengan peluang A-nya. Peluang B bersyarat A adalah peluang B-nya gitu. Makanya jadi ini juga independen, karena independen yang di bawah ini, jadi P2M-nya itu adalah sama dengan peluang 2M dengan syarat 1M-nya. Jadi sama ya peluang 2M. Jadi peluang 2M dengan syarat 1M adalah peluang 2M juga gitu ya. Sesuai dengan rumus independen. Jadi kalau saya gambarkan atau saya tulis aja deh. Ini menurut rumus peluang bersyarat independen ya. Jadi misalnya P yang menurut definisi 211 ya, PA bersyarat independen adalah PA irisan B adalah sama dengan peluang dari A-nya. Peluang dari B dengan syarat A-nya sama dengan peluang B-nya. Nah, pada soal itu kan tadi karena dia nih yang contoh yang ini adalah dikembalikan lagi, berarti kan pengambilan keduanya utuh lagi, artinya berarti independen ya. Pakai rumus ini juga berarti. Jadi untuk P2M-nya itu adalah P2M berarti dengan syarat 1M-nya itu sama dengan P2M-nya kan gitu. Berarti P2M dengan syarat 1M-nya karena independen itu sama dengan P2M-nya. Maka tadi kan diketahui P2M dengan syarat 1M-nya adalah 6/15 ya. Setelah kita ralat tadi, karena bolanya utuh lagi peluangnya. Seperti pengambilan pertama gitu, penuh lagi. Jadi tidak terpengaruh oleh kejadian yang seperti yang contoh yang di atasnya. Kalau yang contoh yang di atas kan terpengaruh oleh kejadiannya dengan kejadian waktu pertamanya ya. Jadi karena bola tidak dikembalikan lagi berarti pengambilan keduanya bolanya yang berkurang. Jadi ada efek dari pengambilan pertama. Nah itu bukan independen ya dengan contoh yang di atas. Nah yang kalau dikembalikan lagi berarti kan tidak ada yang berkurang, artinya peluang itu kembali utuh ya. Peluang utuh kemudian kita ambil lagi peluangnya dari peluang yang utuh, makanya ini kejadian independen. Nah, karena kejadian independen kita pakai rumus yang di definisi 211 tadi. Jadi kalau P2M dengan pengambilan syaratnya 1M berarti hasilnya 6/15, maka P2M-nya juga sama 6/15 ya. Berarti P2M-nya sama dengan 6/15 juga ya. Nah itu nanti diralat aja. Di situ kan tulisan 5/16 ya, mungkin salah cetak aja. Seharusnya 6/15 dan P2M-nya juga 6/15. Nah yang contoh 2.26
soal 6. Soal 6 yang mana? Berapa probabilitas bola yang terambil 1 merah bila bola yang terambil 2 putih? Nah, ini kejadiannya tidak independen ya. Ini harusnya ditambahin keterangannya ya. Untuk contoh 2.26 ini harusnya ditambah keterangan. Ditaruh lagi nggak setelah pengambilan pertama atau tidak gitu ya. Ini harusnya ditambahin lagi nih soalnya. Tapi ini mungkin maksudnya adalah probabilitas yang tidak independen, jadi tidak dijelaskan bahwa bola itu diletakkan lagi. Andai kata bola itu diletakkan lagi seluruhnya setelah pengambilan pertama, berarti dia kejadian yang independen gitu aja. Ya kalau dia tidak independen ya pakai rumus yang tidak independen yang sama seperti yang pada contoh yang 2.25. Cuma ini mungkin ada yang diralat itu ya, pas bagian sebelum pemasukan angka itu. Jadi ada yang misalnya P1M itu bagian yang P1M dikali P2 putih dengan bersyarat 1M dibagi peluang 1M dikali peluang 2 putih dengan syarat 1M ditambah peluang 1 putih dikali peluang 2 putih. Nah, itu harusnya dengan syarat 1 putih ya gitu. Nah, itu nanti juga harus diralat ya. Harusnya peluang 1 putih dikali dengan peluang 2 putih dengan syarat 1 putih ya. Karena kita mau mencari peluang dari 2 putih. Nanti diralat aja itu. Nah, ini kan tulisnya situ pas di bawah ya. Pas dibagi dengan P1M dikali P2P dengan syarat 1M ditambah P1P dikali P2P dengan syarat PM gitu. Nah, itu PM itu diralat dengan 1P ya. Jadi P2P dengan syarat 1P harusnya. Jadi kenapa harus diralat ya, supaya nanti juga kalau pas lagi mengerjakan soal baik ujian atau soal apapun, kita dalam melihat contohnya nggak salah ya gitu. Nanti takutnya kalau salah belum diralat nanti salah masukin rumus ya, khawatirnya begitu. Nah, itu contoh 2.26 itu juga tadi adalah bukan independen ya kejadian, tapi harusnya nih ini hanya dari soal 6, nggak tahu soal 6 yang mana. Itu ada keterangannya dari soal 6 kan gitu doang. Tapi mungkin dari yang soal yang 2.25 yang atas tadi, mungkin dari yang situ ya. Jadi yang tidak independen gitu. Nah, itu yang di bawahnya kalau soal contoh 2.25 itu adalah kalau yang pas di bawah itu misalkan dia independen gitu. Nah, kita contoh 2.27. Sebuah kotak mempunyai 3 laci. Laci pertama berisi 2 uang emas. Laci yang kedua berisi 1 uang emas, 1 uang perak. Laci yang ketiga berisi 2 uang perak. Sebuah kotak dipilih secara random. Jadi kotaknya dipilih secara random. Kemudian 1 mata uang dipilih dari kotak terpilih. Jadi
kita memilih kotaknya dengan random. Nah, hasil dari kotak yang dipilih secara acak itu, dari kotak yang kepilih adalah kita ambil juga satu mata uang secara random juga gitu. Jadi kejadiannya begitu. Nah, peristiwa A adalah peristiwa terpilihnya laci yang pertama. Nah, yang peristiwa B-nya adalah setelah kita ambil dari kotak yang kita pilih tadi, yang keambil adalah koin emas, ya kan. Itu yang B-nya maksudnya. Nah, yang C-nya adalah yang tertinggal emas gitu. Jadi andai kata emasnya tidak terambil dari pengambilan dari yang laci yang kita pilih tadi. Jadi ini kotaknya dipilih secara random juga, yaitu pada peristiwa A ternyata laci yang kepilih adalah laci A. Nah, dari kotak yang dipilih tadi, yang dari yang laci ke-1 misalnya, itu peluang C-nya nanti tertinggal emas, dan B terpilihnya perak. Jadi laci yang kita pilih nanti ada juga pengambilan acak lagi dari isi lacinya gitu. Nah, kita perjelas lagi di bawahnya adalah itu peluang C dengan syarat B, artinya peluang di mana nanti berarti tertinggal emas, tapi apabila terpilihnya perak duluan gitu. Kan begitu ya, PC dengan syarat B. Nah, kita pakai rumus yang ini karena berhubung dia kejadiannya tidak independen ya, artinya pasti berefek ya. Ada kejadian dan kejadian itu saling berakibat ya gitu. Jadi nggak ada yang peluang berikutnya utuh gitu, maksudnya nggak ada ya. Ini berarti bukan secara independen artinya gitu. Secara yang tidak independen lah gitu, atau dependen namanya. Nah, rumusnya adalah kalau yang peluangnya bersyaratnya tidak independen adalah untuk P C dengan syarat, peluang C dengan syarat B-nya adalah karena dia tidak independen adalah peluang C irisan B dibagi dengan peluang B-nya ya. Nah, peluang B ini apa kalau dalam kejadian seperti ini ya? Peluang B itu ada misalnya peluang terpilih perak. Nah, peluang terpilih perak ini, nah ini kan artinya peluang perak bagaimana dia dari seluruh laci yang ada gitu. Jadi peluang perak adalah jumlah peluang seluruh dari laci gitu, dari laci 1 dan 2 dan 3 ya. Jadi perak yang ada di laci 1, kemudian juga peluang yang ada di perak di laci 2, terpilih perak juga di laci ketiganya gitu ya. Nah, itulah peluang terpilihnya perak. Jadi kita juga harus tahu ya, misalnya peluang apa nih gitu. Jadi ini peluang ini seluruhnya apa nih gitu kan. Nah, kalau kejadian yang seperti ini, peluang terambilnya adalah B ini, peluang terambilnya perak ini adalah berarti peluang dalam setiap lacinya yang kepilih perak gitu. Jadi seperti itu ya. Makanya P1P atau P1 perak itu maksudnya terambil perak, ditambah peluang 2 terambil perak dan peluang dari ketiga terambil perak. Jadi tidak perlu dulu itu, pokoknya peluang perak di laci 1, 2, 3 tidak peduli ada isinya atau tidak ya. Ada isinya perak atau tidak. Nah, jadi
ibaratnya peluang secara seluruhnya gitu, karena ada dalam seluruh laci, peluang dalam seluruh laci. Nah, kita lihat peluang pada laci pertama misalnya terambil perak. Nah, itu kan di keterangannya laci 1 berisi dua uang emas ya. Berarti di laci pertama itu tidak terdapat uang perak gitu. Karena tidak terdapat uang perak, maka peluang terambil peraknya di laci pertama adalah 0. Makanya P1P-nya sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan 1/6 gitu. Nah, 1/6 ini ada peluang laci kedua terambil perak. Kita lihat ada berapa uang perak yang ada di laci 2. Nah, laci 2 itu sedangkan berisi 1 uang emas dan 1 uang perak. Berarti uang peraknya hanya ada 1. Maka peluangnya adalah sebenarnya 1/2 ya. 1/2-nya ya. Tapi ini kan begini, ini kenapa jadi 1/6? Jadi karena laci pertama kan berisi 2 uang emas, laci kedua berisi 1 uang emas dan 1 uang perak, dan laci 3 berisi 2 uang perak. Berarti kan jumlah dari laci pertama, laci 2 dan laci ketiga, jumlah seluruhnya ada berapa uang gitu ya. Ada 6 uang ya. Jadi begitu. Tapi kalau dari laci 2-nya sendiri sebenarnya dia 1/2 uang perak ini. Tapi kalau secara seluruh dari seluruh laci, nah kan karena kita mencari dari peluang perak dari seluruh laci. Berarti kan seluruh laci berisi 6, totalnya ada 6 uang gitu. Berarti jadi dibagi 6 ya. Jadi 1/6 ditambah kemudian laci ketiga terpilihnya 2 uang perak. Nah, karena ada 2 uang perak, kejadian laci ketiga terpilih peraknya berarti karena ada 2 uang peraknya, jadi 2/6. Nah, C irisan B itu adalah tertinggalnya emas dan peluang irisan dengan peluang B adalah terpilih perak. Jadi kenapa peluang C irisan B-nya adalah sama dengan P2, P di situ. Jadi karena yang peluang yang sama-sama ibaratnya tertinggal emasnya, kan di laci 2 itu kan ada uang emas dan satu uang perak ya, 1 uang emas dan 1 uang perak. Maka peluang C-nya itu kan tertinggalnya emas dan ibaratnya irisannya dan juga terambilnya perak. Berarti sama dengan peluang kedua perak ya. Jadi C irisan B itu adalah laci kedua, kejadian laci kedua, dan apabila terambilnya perak gitu. Jadi sama dengan P2P. Jadi 1/6 juga ya. Jadi modelnya seperti itu nih. Kita harus memang pelajari kasus-kasus yang seperti ini ya. Kemudian nah itu ada keterangannya, nanti bisa dibaca lagi. S itu adalah semestanya nanti 1P, 1E, 1 emas ya, laci 1 emas. Kemudian 2P itu laci 2 perak. Kemudian 2E laci kedua emas dan seterusnya ya.
Makanya tadi S-nya jumlahnya sebelumnya ada 6. Nanti bisa dilihat lagi keterangannya itu. Sekarang kita beralih pada contoh 2.28. Model uniform dengan S12345. Nah, uniform ini kita tahu adalah berarti setiap peluang elemennya atau anggotanya adalah sama. Misalnya elemennya ada 5 nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti masing-masing elemen itu mempunyai peluang 1/5. Uniform. Ini kita ingatkan lagi. Nah, andai kata misalnya C adalah kejadian 1, 2, 3,4 dan A-nya kejadian 1,2, B-nya kejadian 2, 3,5, maka peluang A irisan B-nya adalah, nah ini karena uniform berarti kan tadi peluang setiap elemennya adalah 1/5 ya. Nah, kita lihat A irisan B-nya adalah di situ adalah 2 ya. Hanya angka 2 irisan. Nah, setiap peluang anggota elemen itu kan peluangnya adalah 1/5 karena uniform. 1/5 semua. Jadi peluang A irisan B-nya karena hanya 2, jadi 2 itu untuk elemen 2 itu peluangnya hanya 1/5. Jadi seluruh elemennya peluangnya adalah 1/5. Untuk elemen 1 juga 1/5 peluangnya, untuk elemen 3 juga 1/5. Untuk elemen 4 juga 1/5 dan 5 juga, elemen 5 juga 1/5 peluangnya. Jadi uniform seperti itu. Seperti mata dadu juga sama. Setiap mata dadunya itu berarti peluangnya 1/6. Atau kalau mata uang berarti dengan dua mata uang, 2 bagian muka ya, muka dan belakang, berarti setiap muka dan belakang peluangnya adalah setengah. Itu uniform. Sekedar mengingatkan saja lagi. Nah, PA dikali PB berarti PA-nya adalah 1 dan 2 ya. Berarti ada 2 elemen, berarti peluangnya adalah 2/5 dikali PB-nya. PB-nya elemen 2, 3, dan 5, berarti ada 3 elemen. Berarti peluangnya dikali 3/5 PB. Jadi 2/5 dikali 3/5 sama 6/25. Maka dapat dilihat itu PA irisan B-nya tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, ini ciri khas dari contoh peluang yang tidak independen ya. Berarti A dan N tidak independen. Ini bukan A dan N ini ya. Maksudnya A dan B gitu ya. Dia lihat aja lagi, ini salah ketik lagi. Seperti banyak yang salah mengetikan ya. Ini peluang A dan B ini maksudnya. Tidak independen. Kemudian peluang bersyarat dari A dengan syarat C sama dengan, karena dia tidak independen, atau kita boleh cek lagi dulu dengan apa ya, dengan rumus yang biasa dulu, dengan berarti A irisan C dibagi peluang C, kemudian didapatkan hasil setengah. Kemudian peluang B irisan C, peluang B dengan syarat C-nya adalah, kita lihat di situ, yaitu peluang B irisan C dibagi peluang C sama dengan setengah juga. Maka peluang A irisan B dengan syarat C adalah peluang A irisan B irisan C dibagi peluang C. Nah gitu ya modelnya. Ada 3 ya. Dari 3 kejadian. Ini sebagai contohnya saja nih begini. Jadi peluang A irisan B irisan C-nya, kita lihat sendiri A irisan B irisan C-nya kan adalah apa itu? Berarti elemen apa irisan? Elemen 2 saja ya.
anggota bilangan 2 saja yang dimana dia adalah irisan dari C dan A dan B ya. Itu adalah angka 2 ya gitu. Nah, karena hanya angka 2 irisan ketiganya, maka setiap elemennya peluangnya adalah 1/5. Jadi B, A irisan B irisan B-nya ada 1/5 dibagi dengan peluang C-nya. Peluang C-nya ada berapa anggota? Ada 4 anggota, jadi 4/5. Jadi sama dengan 1/4. Nah, peluang A irisan B irisan C sama dengan peluang A dengan syarat C dikali peluang B irisan C. Nah, ini dilihat dapat dari yang di atas tadi ya. Berarti 1/4 ini kan jadi setengah dikali setengah ya. Itu peluang A dengan syarat C-nya di atas didapat tadi setengah dikali dengan peluang B dengan syarat C di atas juga tadi dapat adalah setengah. Setengah kali setengah adalah 1/4. Nah, apabila peluang A irisan B irisan C-nya itu sama dengan peluang A dengan syarat C dikali dengan peluang B dengan syarat C, itu sama hasilnya. Jadi 1/4 ya, maksudnya sama-sama 1/4, maka itu menjadi seperti independen ya, jadi dia peluang independen atau independen bersyarat. Atau bisa dikatakan peluang A irisan B dengan syarat C adalah independen, atau A dan B independen bersyarat. Oke, selesai bahasan kita tentang peluang bersyarat. Nanti kalau ada yang mau ditanya atau di grup atau di mana boleh. Sekarang kita ke halaman variabel random nih yang kita pelajari pada random itu halaman 3.2 ya. Jadi jangan lupa apa-apa saja yang tadi mesti diralat ya, supaya nanti pas lagi ujian kalau nggak buru-buru diralat, nanti kalau belum diralat kan melihatnya masih dalam bentuk yang salah, nanti takutnya salah masuk rumus atau gimana ya. Jadi kalau bisa segera dikoreksi atau diralat yang saya tadi ralat. Setiap bagian-bagian di halaman modul. Ini kita sekarang sama-sama belajar mengenai ya, variabel random. Variabel random. Secara definisi dulu ya, definisi 31. Variabel random X adalah fungsi yang didefinisikan pada ruang sampel S yang berharga bilangan real XE itu sama dengan X. XE adalah sama dengan X untuk setiap E dalam S atau semestanya. Jadi XE ini seperti, jadi variabel XE, jadi ini perlu diketahui aja di fungsi XE ini adalah sama dengan X untuk setiap E dalam S. Jadi E ini adalah kalau dibilang domainnya ya, untuk domain dalam setiap S-nya, kita anggota elemen dari S. Sama dengan X kecil, ini beda ya antara X besar dan X kecil. Nah, menurut definisi 3.2 variabel random pada sistem probabilitas atau SEP, X fungsi berharga real pada S yang memenuhi untuk setiap interval I garis miring ya, atau X elemen I, ini I besar ya maksudnya, kita anggap aja begitu.
sama dengan S elemen S besar. Jadi elemen S besar ini maksudnya S kecil ini adalah anggota dari seluruh semestanya maksudnya gitu. Jadi X besar fungsi X besar S itu adalah elemen dari I-nya. Jadi bisa kita katakan begini saja nih. Kita lihat dulu di bawahnya ya, biar nanti ada. Misalnya A besar adalah, jadi ruang sampel baru A adalah bilangan real atau subset bilangan real. Jadi misalnya anggota A adalah X, di mana X itu sama dengan X besar dengan domain S kecil tadi ya, gitu. Di mana S adalah elemen dari semesta atau S besar. Nah ini kita lihat langsung di bawahnya aja ya. C sama dengan S elemen S besar, di mana XS elemen dari A-nya. Jadi C ini sebenarnya adalah XS gitu maksudnya sebenarnya gitu ya. Maaf, C ini adalah S kecil, di mana S kecilnya itu adalah elemen dari A. Susah yang ngucapinnya. Ya kelihatannya seperti itu aja dulu kita pelajari. P besar, jadi anggota P adalah elemen semesta ya, di mana XS elemen A sama dengan P atau peluang dari X besar elemen A, atau sama dengan PX dari A. Nah, kita ini ambil kesimpulan di bawahnya saja nih, bahwa peluang X elemen A atau peluang X besar ya, peluang dari X besar elemen A adalah sama dengan peluang atau PX dari A. Ini aja yang kita ambil nih. Yang penting di sini nih, bahwa P dari X besar elemen A sama dengan PX A gitu ya. Ini sama nih, ini kita ambil nanti. Nah, PXA memenuhi definisi probabilitas. Bawa lagi Mas coba. PXA memenuhi definisi probabilitas. Nah, ini PXA-nya ini ya tadi ya. Atau PX elemen A atau PXA namanya gitu ya. Sama aja. Itu adalah diantara sama dengan 0, diantara lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini masuk peluangnya nih si A ini gitu ya. Nah, di sini udah mulai ada titik terangnya ya. Nah, peluang PX dari A adalah antara sama dengan 0 sampai dengan sama dengan 1. Maksudnya gitu ya. PXA adalah sama dengan PS sama dengan 1. Ini A-nya lain ya. A-nya agak PXA-nya ini maksudnya A-nya ini agak beda nih karena untuk PS ya. Jangan disamakan dengan PXA yang di atas ya. Karena ini untuk PS, untuk peluang dari seluruh semestanya adalah 1 gitu ya. Jadi beda dengan yang PXA yang di atasnya yang antara 0 sampai dengan 1. Itu beda dengan PS ini makanya A-nya agak miring. Lambangnya agak miring A-nya.
Nomor 3-nya adalah PX dari gabungan AI sama dengan sigma atau jumlah dari seluruh PX dari AI ya. Bila AI saling asing. Nah, dengan catatan AI-nya saling asing atau P1, A1 dengan A2-nya dan seterusnya itu saling asing atau tidak ada irisannya, Bro. Tidak ada irisannya. Atau tidak ada keterkaitannya ya. Bila setiap intervarial membuat finite atau countable titik anggota A miring ya, A miring, maka X disebut variabel random discrete. Countable, membuat real yang countable. Bila setiap intervarial memuat uncountable, jadi tidak terhitung maksudnya, titik anggota A, maka X besar disebut random continue. Jadi ada yang countable atau terhitung dan tidak terhitung. Definisi variabel random discrete dan continue juga diberikan dalam penjelasan belajar. Nah, ini untuk contoh 31. Jadi kalau yang discrete itu artinya jelas ya, misalnya 1 buah atau 2 buah. Kalau yang continue itu biasanya tidak seperti discrete, maksudnya uncountable, maksudnya gini. Misalnya kan masa atau waktu ya, misal waktu itu kan bisa berapa jam, berapa hari, berapa. Atau misalnya volume air ya, volume air kan nggak ada, misalnya volume air 1 gitu nggak ada kan. Artinya kalau discrete ini sifatnya tidak ada, biasanya kelihatannya tidak ada elemen yang pasti dia tuh ada desimalnya tuh seperti itu, kayak gitu nggak ada ya, itu discrete. Jadi jelas ya kontabelnya. Dadu 4 sisi contoh 3.1 bernomor 1, 2, 3, 4 berturut-turut pada masing-masing sisinya. Pada setiap lemparan keempat, pada setiap lemparan keempat angka mempunyai kemungkinan yang sama untuk tampaknya. Jadi tetap uniform gitu, karena walaupun mata dadunya hanya 4 ya, tidak 6, tapi tetap dia uniform karena dadu itu pasti baik mata uang, koin maksudnya atau dadu itu uniform ya, walaupun matanya tidak sampai 6. Pada setiap lemparan keempat, pada setiap lemparan keempat angka mempunyai kemungkinan yang sama, jadi uniform ya. Nah, ini kejadian pada gambar ini, ruang sampelnya ini untuk 2 lemparan dadu ya tadi. Ini gambarnya adalah untuk lemparan 2 buah dadu, makanya ada 1, 3 misalnya, itu adalah kejadian pertama dadu. Kejadian pertama keluar mata dadu 1, kejadian keduanya mata dadu 3 gitu, misalnya 1,3. Jadi ada 2 kali pelemparan ya, seperti kita udah pernah pelajari. Kalau 1,1 berarti dari lemparan pertamanya keluar mata dadu 1, lemparan keduanya keluar mata dadu 1 juga. Nah, ini kita anggap aja begini ya. Ini maksudnya apa nih, B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4 ini maksudnya adalah seperti ini. Ini nanti ada di lembaran berikutnya, tapi ini saya jelaskan sedikit di sini. Ini
Ini misalnya kejadian, misalnya nih, ini hanya misalkan ya, ini kejadian dari misalnya A1 itu adalah dengan B1 kan sama tuh maksudnya ya. A1 sama dengan B1 adalah kejadian di mana angka paling besarnya adalah 1 ya gitu maksudnya. Nanti ada di halaman berikutnya nanti dijelaskan. Ini angka B2 sama A2 kan sama tuh ya, yaitu 1,2, 2,2 dan 2,1. Itu adalah kejadian dari keluar mata dadu itu paling besar adalah 2. Itu maksudnya. Dan begitu pun seterusnya. Untuk B3 dan A3 itu kan sama dengan itu ya. Berarti sama ya. Jadi untuk keluarnya mata dadu paling besar adalah mata 3 ya. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah itu peluang-peluangnya. Misalnya kejadian 1, 3 adalah lemparan pertama 1, yang keduanya adalah 3. 2, 3 berarti pelemparan pertamanya adalah mata dadu 2. Pelemparan keduanya adalah mata dadu 3 dan seterusnya. Jadi maksudnya ini A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, di mana adalah suatu kejadian yang paling besar angkanya yang keluar. Nah itu kemungkinan-kemungkinannya. Nah ke bawah lagi coba. Nah itu outcome-nya E sama dengan I, J ya. Berarti ada 2 pelemparan maksudnya. Outcome-nya ada 2 variabel karena 2 pelemparan. Jadi nanti yang outcome pertama diisi oleh lemparan pertama, yang keluar apa misalnya. Atau bisa jadi nanti jumlahnya ya berapa. Dari yang pelemparan pertamanya I, pelemparan keduanya J ya, maksudnya gitu. XE sama dengan maksimalnya IJ. Maksimum hasil kedua lemparan. Nah, ini langsung kita langsung ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan sedikit di awal tadi. Ruang sampel S didistribusikan dalam gambar 3.1. Masing-masing kejadian B1, B2, B3, dan B4 dalam S memuat pasangan I, J dengan harga maksimum yang sama. Dengan kata lain, X sama dengan 1 untuk B1, X sama dengan 2 untuk B2, atau X sama dengan 3 untuk B3, dan X sama dengan 4 untuk B4. Ini maksudnya adalah X ini kenapa 1, 2, 3, dan 4 X-nya, yaitu artinya ya. Kenapa? Oke, saya lanjut lagi. Variabel random lain dapat juga ditentukan misalnya YE sama dengan I tambah J, yaitu total kedua lemparan. Nah, kalau I tambah J berarti total kedua lemparan. Konsep variabel random mengizinkan kita menghubungkan setiap ruang sampel S dengan ruang sampel yang merupakan himpunan bilangan real, di mana kejadian dipikirkan merupakan himpunan bagian bilangan real. Bila kejadian yang dinyatakan sebagai himpunan bilangan real tersebut ditulis sebagai A, maka B adalah E kecil, di mana E kecil itu adalah elemen dari S, dan XE adalah elemen dari A-nya, merupakan jadian dalam ruang sampel. Ini sebenarnya maksudnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan ini sebenarnya. Jadi gini, meskipun A dan B merupakan himpunan bagian ruang yang berbeda, mereka disebut kejadian yang ekuivalen.
Jadi PX elemen A-nya sama dengan PB-nya. Seperti tadi saya bilang maksudnya ya. Gitu. Nah ini ada di sini. Misal kita tertarik pada kejadian mendapat skor paling tinggi 3, dalam hal ini berkorespondensi dengan X sama dengan 1, 2, atau 3. Atau X adalah X besarnya elemen dari 1, 2, 3. Sama dengan A, ya. Kejadian yang ekuivalen dengannya dalam S adalah B. Jadi ini sama ya, masa ekuivalen itu sama. Jadi B adalah B1 digabung B2 digabung B3. Dan PXA karena sama dengan PB-nya tadi ya. Nah itu 1/16 misalnya adalah kejadian tadi yang misalnya kayak A1 sama dengan B1 tadi ya. Misalnya berarti 1,1 aja gitu ya. Atau kejadian paling besar angka 1 ya maksudnya gitu. Karena ini skor paling tingginya gitu. Skor paling tinggi. Nah, kejadian misalnya yang B2-nya itu kan sama dengan tadi dengan kejadian yang A1-nya ya, A2-nya maaf. Yaitu dengan tadi adalah masing-masing kejadian 1,2, 2,2 dan 2,1 berarti ada tiga kejadian ya. Dari seluruhnya adalah karena 4 mata dadu dengan 2 kali pelemparan berarti semestanya adalah 4 kuadrat atau 16 di 16. Nah, ini kejadian yang B3-nya berarti kan sama dengan yang kejadian pada gambar itu adalah A3-nya ya. Di mana ada berapa kejadian itu? 1, 2, 3, 4, 5 kejadian. Menjadi 5/16 ya. Jadi 1/16 ditambah 3/16 ditambah 5/16. Ini skor paling tingginya 3 misalnya kan, atau yang paling besarnya 3. Ini adalah kejadian B1 digabung B2 atau digabung B3 jadi 1/16 tambah 3/16 ditambah 5/16 sama dengan 9/16. PX elemen A dalam hal ini sering ditulis dengan PX lebih kecil sama dengan 3. Jadi untuk X-nya andai kata di sini dengan kejadian skor paling tinggi kurang dari 3. Nah, ini salah satu contoh kejadian aja gitu. Sebenarnya maksudnya gitu. Kejadian A dapat ditulis sebagai karena X ini lebih kecil sama dengan 3, maka dia bernilainya adalah mulai dari minta terhingga sampai sama dengan 3. Karena jadi dari minta terhingga sampai 3 sama dengan adalah minta terhingga sampai sama dengan 2 digabung dengan antara lebih besar dari 2 sampai sama dengan 3, maka nanti PX3-nya, PX sama dengan 3-nya adalah PX kurang dari 3-nya. PX kurang dari 3 dikurang PX kurang dari 2 ya. X kurang dari 2-nya berapa itu berarti? Berarti paling besar skor 2 ya, berarti hanya A1 dan A2 gitu kan. Berarti A1 tambah A2-nya hanya 1/16 tambah 3/16 ya, sama dengan 4/16. Jadi 1/4. Untuk X lebih kurang dari 2-nya. Jadi contohnya misalnya gini. Oh, bisa ditulis ya nih, gue bisa nulis ya. Nah, ini misalnya nih kita agak ke bawah dikit ya, Mas.
Ubah dikit. Bisa ya. Oke. Ini misalnya X untuk X lebih kecil dari 2 ya. Berarti kan dengan skor paling tinggi adalah 2. Nah, dengan angka yang paling tingginya 2 adalah kejadian saat baik di A2 ya atau sama dengan di B2-nya yang tadi yang digambar ya. Jadi maksudnya gini. Maksudnya bukan begini. Jadi maksudnya adalah kalau skornya paling tinggi 2 itu berarti kurang dari 2 adalah kejadian yang dari X sama dengan 1 ya ditambah dengan X sama dengan 2-nya ya. Jadi kalau X sama dengan 1-nya tadi kan hanya kejadian pada A1 ya. Misalnya PX sama dengan 1-nya tadi adalah kejadian pada A1 atau sama dengan B1, yaitu sama dengan 1,1 aja tadi kejadiannya berarti ya. Di A1 adalah 1/16. Nah, kejadian untuk P sama dengan atau PX sama dengan 2 itu kan kejadian adalah P1 ditambah artinya kejadian dari misalnya kita tulis aja nih sini A1 ditambah A2 gitu aja ya. Atau sama dengan B1 tambah B2. Jadi berapa tuh? Sorry maaf. Karena belum gini maksudnya. PX sama dengan 2 adalah tadi semua jadi. Kita ulang lagi ya misalnya. PX sama dengan 1 itu adalah peluang dari B1-nya ya kita. B1 sama dengan atau A1 sama dengan karena 1,1 aja berarti ada 1 berarti dia 1/16. Nah, kejadian P X sama dengan 2-nya adalah tadi anggap aja sama dengan B2 ya. Anggap aja sama dengan B2 sama dengan berapa dari B2? B2-nya adalah 3/16. Maka untuk PX lebih kecil sama dengan 2-nya berarti dia B1 tambah B2 ya. Jadi 1/16 ditambah 3/16 sama dengan 4/16 ya. Jadi itu untuk nyari PX lebih kecil sama dengan 2-nya. Nah, sebenarnya untuk PX sama dengan 3 bisa pakai cara gitu ya. Berarti B1 tambah B2 tambah B3 bisa. Atau kalau di sini juga bisa dengan cara PX lebih kecil sama dengan 3. Jadi kalau untuk PX sama dengan 3-nya aja berapa dari tabel tadi udah kelihatan. Kejadian PX sama dengan 3-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kejadian dari totalnya 16 ya. PX sama dengan 3. Oh sorry, bukan 7. 1,3, 2,3, 3,3, 3,2, dan 3,1. Berarti ada untuk B3-nya adalah 5 kejadian ya. Berarti PX sama dengan 3 kan berarti sama dengan B2.
B3-nya tadi ya, maksudnya. 5/16 dari tabel aja udah kelihatan ya. Nah ini kebetulan pakai rumusnya, jadi hasilnya sama ya 5/16. Jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi untuk nyari PX sama dengan 3-nya bisa dengan PX lebih kecil sama dengan 3 dikurang peluang X lebih kecil sama dengan 2 boleh. Atau lihat dari tabelnya saja itu PX sama dengan 3-nya berapa. Nah untuk mencari PX lebih kecil dari 3, lebih kecil sama dengan 3 atau peluang dari X lebih kecil sama dengan 2, kita pakai cara yang tadi saya baru oret-oret nih ya. Jadi misalnya PX lebih kecil sama dengan 2 bisa dengan P sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Nah untuk misalnya PX lebih kecil sama dengan 3 itu juga bisa dengan cara adalah sama dengan peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 atau B1 ditambah B2 dan B3. Nah itu bisa juga dengan cara gitu ya. Untuk peluang X lebih kecil sama dengan 3-nya misalnya. Nah ini adalah perhitungan untuk menghitung variabel random atau acak ya. Jadi misalnya PX lebih kecil sama dengan 2 berarti dia adalah jumlah dari peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 gitu. Itu cara untuk menghitung variabel dan random nih yang diskrit ya. Diskrit. Nah, contoh 3.2. Ini tadi saya mau tambahin sedikit ya. Untuk tadi kesimpulannya yang tadi ya. Nanti bisa misalnya kalau itu sama dengan misalnya PX lebih kecil sama dengan 2 adalah misalnya PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Nah, itu jawabannya. Ini buat kesimpulannya. Atau misalnya P lebih kecil sama dengan 3 berarti PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3. Ya gitu ya. Ini akan kita butuhkan untuk selanjutnya mengenai variabel random. Jadi sebenarnya nggak begitu sulit ya. Eksperimen melempar sebuah mata uang 3 kali. Nah ini 3 kali berarti MM. Misalnya 3 kali itu ya. Misalnya kayak MMM atau MMB. Jadi ada 3 kali peluang. Nah itu yang urutan pertama adalah maksudnya pada pelemparan pertamanya. Misalnya MMM berarti kalau MMM misalnya MMM itu berarti peluang pertamanya, lemparan pertama M, lemparan keduanya adalah M, dan lemparan ketiganya M. Ini udah pernah kita jelaskan. Itu contohnya. Nah karena dia 3 lemparan makanya ada 3 variabel, yaitu M dan B. 3 variabel entah M atau B. XS adalah banyak sisinya. Kejadian Berarti mirip ya Mas Denny untuk 3 mata uang dilempar sekali dengan 1 mata uang dilempar 3 kali. Mas, ini mikrofonnya kurang gede ya? Apa saya speakernya kurang kedengerannya? Dari tadi bicara kayaknya mungkin bicara tadi nggak begitu kedengeran. Coba digedein mic-nya apa ya. Oh, berarti sayanya yang masalah ya. Dengar nggak Mas?
Enggak, sayanya berarti. Kalau Kenapa nih tes jaringannya kali ini kurang? Mas Teguh denger nggak? Saya aja yang lagi error berarti. Ya coba saya dengarkan pelan-pelan, apa maksudnya gimana? Berarti sama ya untuk lemparan dari 3 mata uang sekaligus dengan lemparan 1 mata uang dilempar 3 kali. 3 mata uang dilempar sekaligus. Ruang sampelnya Mas, saya tanya sih sebenarnya. Oh, beda-beda. Beda. Kalau 3 mata uang itu kan misalnya nih ya. Berarti kejadiannya misalnya sekali pelemparan berarti kemungkinannya ada berapa itu? Ada 6 ya. Karena ada MB dan MB lagi gitu. Jadi misalnya yang keluarnya, misalnya kalau 3 mata uang ya, sekali lempar kan berarti misalnya bisa, jadi kemungkinannya nanti aja kita bahas itu. Jadi bedanya gini, kalau gimana ya, harga nilainya yang beda gitu, harga nilainya yang beda, harga nilai peluangnya yang beda gitu kira-kira. Jadi misalnya nih ya kita bahas dengan ini dulu deh. Jadi misalnya gini Mas, kalau kayak semestanya nanti beda kan gitu. Jadi semestanya beda. Kalau misalnya berapa kali pelemparan nanti semestanya kan pangkatnya ya. Per semestanya itu peluang. Nanti makanya berbeda nanti nilainya di situnya. Begitu dibagi dengan jumlah seluruh kejadian. Seluruh kejadian berarti nanti kan misalnya kayak mata dadu dilempar 2 kali misalnya. Berarti 6 kuadrat kan gitu. Nah, semestanya begitu. Beda dengan misalnya 2 mata dadu, 2 dadu gitu kan misalnya dilempar sekali gitu. Jadi nanti kita ini lagi contoh-contoh kejadian yang seperti itu ya. Oke, karena ini 15 menit lagi kita nah ini maksudnya kan sampel-sampelnya kalau misalnya nih mata uang dilempar 3 kali ya. Sebuah mata uang dilempar 3 kali, kejadiannya misalnya MMM, MMB, BM dan seterusnya. Nah ini misalnya kalau untuk X-nya, untuk X MMM atau P X sama dengan 3 yaitu X sama dengan 3. Maksudnya sorry maaf. Ini kalau kejadian kayak gini kita menulisnya misalnya XMM adalah sama dengan 3 ya. Maksudnya apa nih? Karena kejadian XS adalah, kan kita maksudnya diurutin dulu dari XS adalah banyaknya sisi M dalam S. Ini yang diminta kejadiannya misalnya begitu. Dari XS-nya dulu ya. S-nya ini maksudnya kan itu tadi MMM atau MMB atau apa S kecilnya itu. Jadi begitu S-nya kita masukkan ke dalam X-nya, misalnya XMMM gitu ya. S-nya di sini berarti MMM S-nya, S kecilnya. Jadi kalau saya tulis lagi, misalnya ini berarti kalau yang ini S kecilnya sama dengan M ya, kejadian MMM maksudnya S kecilnya berarti XS untuk MMM gitu
Untuk X sama dengan M adalah sama dengan M-nya, karena ini kejadian XS adalah banyaknya sisi M dalam S ya gitu. Nah, S-nya adalah misalnya MM, kita masukkan ke sini, M adalah banyak M-nya adalah berarti 3 gitu. Banyak M-nya adalah 3. Nah, untuk X MB berarti S-nya sama dengan yang untuk XMB ya gitu, berarti M dan B. Nah, kejadian XS adalah kejadian sisi M dalam S-nya. Nah, S-nya ini berarti M-nya adalah sebanyak 2. Nah, ini sama dengan XMBM sama dengan XBMM ya, kira-kira begitu. Dan seterusnya seperti itu. Untuk XBBB-nya karena tidak ada M sama sekali, karena yang diminta adalah kejadian X di mana S-nya adalah kejadian banyaknya M, maka BBB kan tidak ada M-nya gitu. Berarti S-nya itu adalah S-nya adalah BB. Jadi XS adalah XBBB. Nah, BBB ini kan berarti tidak ada M-nya, berarti 0 ya, karena XS ini adalah hasilnya adalah banyaknya sisi M dalam S. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang CO misalnya adalah kita sama dengan sisi 0 mendapatkan M-nya. Nah, ini maksudnya bisa digambarkan lagi di bawah gitu. Jadi C0 ini identik dengan X sama dengan 0 karena tadi XS-nya adalah M-nya ya, jumlah M-nya yang keluar. Nah, C0 berarti di mana nggak ada yang keluar sama sekali M-nya gitu. C0 identik dengan X sama dengan 0. Karena harga X-nya ini kita ambil dari ini X sama dengan 0, maksudnya itu adalah ini ya, berarti dari sini XS di mana dengan S-nya sama dengan BBB tadi, berarti XS sama dengan X BB gitu ya maksudnya. Nah, ini berarti kan di mana dengan sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 0 ini adalah XS yang XBBB ini. Nah, ini identik dengan C0 ya. Begitupun seterusnya. Berarti dengan X sama 1 berarti yang merahnya 1 gitu. Atau XS-nya adalah yang XMBB, XBMB gitu kan. Gitu ya. Oke, kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan besok lagi mengenai variabel random ini. Ini untuk sementara mudah-mudahan bisa ya membantu sedikit lah. Karena nanti kan kita juga akan membahas banyak hal lagi ya. Untuk kali ini kita sampai sini aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Denny. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, izin live ya.